Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Hihya Muhammad dengan NIM 073002000036, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti Jakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan sekaligus mengerjakan proyeksi stereografis dengan menggunakan StereoNet, PolarNet, dan juga Carlsberg Counting Net. Ya, yang pertama kita di sini membahas tentang proyeksi garis. Di sini datanya ada tren Planck, yaitu dengan data north 80 derajat east dan juga 30 derajat north. Untuk langkah pertama kita harus menyiapkan kertas kalkir dan juga kertas StereoNet. Lalu posisinya kertas kalkir berada di atas daripada kertas StereoNet. Lalu langkah berikutnya kita tentukan dulu arahnya, yaitu arah north, east, south, dan juga west. Selanjutnya kita harus menebalkan daripada sisi-sisi pinggiran daripada StereoNet ini menggunakan jangka. Nah, berhubung tadi saya sudah menebalkannya, kita lewati. Untuk selanjutnya kita tentukan nilai daripada trend, yaitu north 80 derajat east. Berhubung dari north dan ke east berarti ke kanan searah jarum jam, yaitu dengan nilai setiap cekungannya ini ada 10, nilainya 10. Dari sini ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ya, di sini nilainya. Lalu langkah berikutnya ini kita putar ke arah north. Ya, sudah. Lalu di sini datanya pelangnya 30 derajat north. Berarti di sini ada nilai 0, 10, 20, 30 di sini. Ini dia. Ini data pelangnya. Berikut hasil daripada titik dari tren dan Planck menghasilkan data sebagai berikut. Selanjutnya kita membahas tentang proyeksi bidang dengan data strike dan dip, yaitu north 60 derajat east, 30 derajat east. Tadi seperti biasa, seperti yang pertama kita harus menyiapkan kertas kalkir, kertas StereoNet, dan juga kita harus menebalkan dari setiap sisi StereoNet ini menggunakan jangka. Jadi saya sudah menebalkannya. Untuk selanjutnya datanya ini ada 60 derajat east, berarti dari sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Ini di sini strike-nya. Lalu kita putar ke north. Lalu east-nya ini datanya di sini ada 30 derajat. Itu ada 0, 10, 20, 30 di sini. Ya, selanjutnya kita tebalkan, kita lengkungkan.
di sini juga. Di sini kita lurus, kita kasih garis. Iya, ini dia hasilnya tadi. Kita putar lagi. Ya, seperti inilah hasil dari proyeksi bidang strike dip north 60 derajat east, 30 derajat east. Selanjutnya ada proyeksi garis dan bidang dengan data strike dip dan pinch, yaitu strike dipnya north 40 derajat east, 60 derajat east, pinchnya 40 derajat north. Selanjutnya kita tentukan dulu untuk strike-nya. Nilai strike-nya yaitu 0, 10, 20, 30, 40. Ini kita tandai. Nah, selanjutnya kita geser ke kiri ke arah north. Kita tentukan dipnya itu ada 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini dipnya. Ini kita garis ke sini. Sini. Ya, kita garis dulu ke sini. Ya, lalu ini pinchnya 40. Jadi dihitung sini. 0, 10, 20, 30, 40. Sini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Dari data strike dip north 40 derajat east, 60 derajat east, pitch 40 derajat north. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang proyeksi garis bidang dengan data strike dip dan trend. Sudah diketahui datanya strike yaitu north 40 derajat west, dipnya 60 derajat east, dan juga trendnya north 30 derajat east. Pertama-tama kita harus mencari titik dari strike. Strike-nya north 40 derajat west, berarti dari north ke west, yaitu ke kiri. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40. Ada di sini strike-nya. Strike-nya di sini. Lalu untuk mencari dip kita putar titik strike-nya. Ya, seperti ini. Putar. Lalu kita cari dipnya itu 60 derajat east. Dari sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ada di sini dipnya. Kita garis. Selanjutnya ke bawahnya. Sini. Lalu untuk mencari tren kita putar lagi ke awal, nilai awal. Iya, di sini nilai awalnya.
Oke, ya di sini. Nah, lalu kita cari trennya north 30 derajat east. Kita cari di sini ke east, berarti ke kanan. 0, 10, 20, 30. Di sini trennya. Nah, lalu trennya kita putar ke arah east. Ya, sudah kita putar trennya ke arah east. Lalu selanjutnya kita mencari plang. Nah, dengan cara ini kita berikan garis putus-putus di sini, di sejajar dengan titik tren. Lalu bagaimana mencari nilai plangnya, yaitu dengan dihitung sini di bagian ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini plangnya. Plangnya 60 derajat. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya kita di sini menggambarkan proyeksi stereografis dengan menggunakan Carlsberg Counting Net dan Polar Net. Ini yang dinamakan dengan Polar Net. Lalu diketahui kekar atau kedudukan, ada 6 kedudukan di sini. Kita mulai plotting. Di sini ada 45 derajat per 40 derajat. Di sini 0, nolnya di sini. Ini 10, 20, 30, 40, 45 derajat di sini. Dan dipnya itu 40 derajat. Berarti dari sini 0, 10, 20, 30, 40. Nah, selanjutnya 40 derajat per 45 derajat. 10, 20, 30, 40. Sini ada 45 derajat, yaitu 0, 10, 20, 30, 40, 45 di sini. Berikutnya 45 per 30. 45 tadi ini 30 derajat dipnya. 10, 20, 30 di sini. Berikutnya 40 derajat per 35 derajat. 40 derajat di sini, dipnya 35, berarti 0, 10, 20, 30, 35 derajat. Berikutnya 35 per 48 derajat. 0, 10, 20, 30, 35 derajat di sini per 48. 0, 10, 20, 30, 40. Ya, kira-kira di sini 48 derajat. Lalu berikutnya yang terakhir 30 derajat per 30. 30 derajat 0, 10, 20, 30 di sini. Dipnya 0, 10, 20, 30. Dia di sini dia. Berikut hasil plotting daripada Polar Net. Selanjutnya dari hasil plotting Polar Net ini kita pindahkan ke kertas Carlsberg Counting Net untuk diberikan daerah-daerahnya. Nah, selanjutnya ini kita sudah pindahkan ke kertas Carlsberg Counting Net, lalu kita berikan daerah-daerahnya. Di sini ini dua ya, dua, ini satu, lalu sini tiga, lalu di sini ini dua, ini satu, di sini ini juga tiga, ini tiga, ini dua ya, satu, dua,
ini 2. Oke, ya udah, ini juga 2. Ini masuk ke sini itu 1. Oke, ya berarti kita langsung plotting sini. Ini selanjutnya ini 2 plotting sini. Ini 1 ya, 1 di sini. Seperti ini hasilnya. Berikutnya dari hasil arsiran daerah tadi kita pindahkan lagi ke PolarNet, lalu kita cari plot yang paling bawah dan yang paling tinggi. Ini ada di sini, kita tarik ke garis titik 0 ya, kita tarik ini juga. Ini. Lalu sini ada pool 1 dan pool 2. Pool 1 ini N 30 derajat, 0, 10, 20, 30. Lalu berikutnya ini 35 N 35 derajat is plus 10, 20, 30, 40, 48, 40 derajat. Berikutnya, setelah tadi didapat data pol 1 dan pol 2, kita pindahkan ke data kedudukan umum. Itu yang tadi pol pertama N North 30 derajat is 30 derajat. Pol kedua tadi datanya 35 derajat is 48 derajat. Pertama kita plotting dulu data pol tadi. 30, 0, 10, 20, 30 di sini. Kita cari dari sini 0, 10, 20, 30 di sini. Yang pol kedua 35 ada di sini. Lalu 48 derajat. 10, 20, 30, 40 sekitar di sini. 48 derajat. Lalu kita cari strike-nya N 30 derajat, berarti 0, 10, 20, 30 di sini strike-nya. Lalu kita putar ke arah north. Putar ke arah north. Ya, seperti ini. Lalu dari is kita tarik itu 30 derajat, 0, 10, 20, 30 di sini. Lalu kita tarik ke atas. Sini. Lalu ke bawah. Sini ya. Lalu ini ditarik aja dari data pol pertama ke sini. Ya, seperti ini. Selanjutnya pol kedua ini
35, 0, 10, 20, 30, 35 di sini ya. 35 ada di sini. Lalu kita putar ke kanan. Ya, ini sudah posisi diputar ke north. Lalu is-nya 48, kita hitung dari is 0, 10, 20, 30, 40, 45, sini 48. Seperti biasa, seperti yang tadi pertama, kita tarik garisnya ke atas dan ke bawah. Ya, berikut hasilnya sudah ditarik. Lalu kita tarik ke pool yang ini. Sini ya titiknya. Ya, sudah ditarik garisnya, garis poolnya, dan didapatkan hasil seperti ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah proyeksi stereografis merupakan suatu metode proyeksi dengan bidang proyeksi berupa permukaan setengah bola. Proyeksi stereografis dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan geometri berupa besaran arah dan sudut dalam analisa geometri struktur geologi, karena proyeksi ini dapat menggambarkan geometri kedudukan atau orientasi bidang dan garis dalam bidang proyeksi yang digunakan. Proyeksi stereografis ini proyeksi yang didasarkan pada perpotongan bidang atau garis dengan suatu bidang proyeksi yang berupa bidang melalui sebuah bola. Bidang ini akan berbentuk lingkaran. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.